Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang terbaru, yaitu tentang belajar yang efektif. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum mulai, kalian mau manggil kakak atau ibu? Ya. Jadi di sini kakak akan memberikan pernyataan bahwa nanti kita akan melakukan kegiatan ini selama 1 jam pelajaran, yaitu setara dengan 45 menit. Tapi sebelum itu mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Astarina Elfrananda Kurnia. Lalu dimulai dari sini. Nama saya Kuinera Elfrananda Kurnia, kelas 4B. Jadi Anggita dari kelas 5A, Kuinera dari kelas 4B. Nah, setelah ini mari kita mulai untuk masuk ke materi belajar yang efektif. Jadi di sini belajar efektif yaitu belajar dengan cara cerdas. Dapat didefinisikan bahwa belajar itu adalah proses perubahan yang dialami oleh setiap manusia. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk peningkatan seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, lalu dan keterampilan. Jadi, untuk mencapai perkembangan itu, maka seseorang harus belajar dengan cara yang efektif. Apa di sini ada yang sudah tahu apa itu belajar dengan cara yang efektif? Belum tahu ya. Jadi, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja kita itu harus melakukan proses belajar dengan cara yang baik dan benar. Jadi berikut ini kakak akan memberikan tips belajar yang baik dan benar. Jadi salah satu tips untuk belajar yang baik dan benar yaitu adalah yang pertama yaitu persiapan diri. Sebelum proses belajar dimulai, ada baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sebab kondisi diri kita akan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran kita. Bayangkan saja apabila kita belajar dengan keadaan yang tidak siap. Misalnya belum makan, belum mandi, terus baju yang kita pakai belum dicuci, apa kita akan merasakan semangat? Tidak kan? Nah, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mandi terlebih dahulu, makan terlebih dahulu, dan usahakan memakai pakaian yang wangi dan bersih. Nah, di situ nanti sudah pasti akan menimbulkan semangat belajar pada diri kita. Misalnya dalam keadaan kenyang, terus segar, sudah mandi, sudah memakai parfum. Biasanya pakai parfum apa enggak? Oh, pakai ya. Dan itu akan menimbulkan semangat pada diri kalian. Jadi seolah-olah kalian tidak ada beban. Misal belajar belum makan, pasti kepikiran, ih lapar banget, belum makan, ih badan kok lengket banget, belum mandi, ya kan? Terus ada lagi tips berikutnya yaitu belajar di waktu yang tepat. Jadi setelah persiapan diri sudah mantap, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah waktu yang tepat. Belajar yang baik adalah belajar yang tepat waktu dan di waktu yang tepat. Jadi belajar yang tepat waktu dan belajar yang di waktu yang tepat itu beda pemahaman. Jadi waktu belajar yang baik yaitu pada jam 7 malam dan 9 malam. Sebab pada saat itu otak kita akan bekerja dengan maksimal. Jadi kalian jangan belajar di waktu yang tidak tepat. Misalkan belajar di tengah malam, pasti ngantuk. Nah, seperti itu. Jadi tentu saja kita akan mempelajari apapun kok tengah malam itu nggak akan masuk ke otak kita. 3,
yaitu suasana yang nyaman. Ini juga berpengaruh banget sama semangat belajar kalian. Kalau kita tidak pada suasana yang nyaman, maka itu percuma saja karena kondisi kita itu tidak siap dan waktunya juga tidak tepat. Walaupun waktu sudah tepat, tapi kita akan merasa tidak siap. Jadi, kita akan kurang nyaman pada kegiatan belajar kita. Bayangkan saja nih ya, kalau kalian belajar di tempat yang kotor, penuh sampah, apa kalian semangat? Tidak. Enggak kan? Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Kalau kita belajar, usahain bersihin dulu. Udah gitu di tempat yang terang, yang kalau kalian baca buku bisa terbaca. Terus yang keempat itu, gunakan metode yang ampuh. Jadi metode yang ampuh ini ada beberapa. Yang pertama itu ada orang yang suka menghafal, ada orang yang suka membaca, ada yang orang suka memahami. Jadi yang pertama itu dengan cara memahami. Jadi jangan menghafal. Kalau kita menghafal mungkin bisa membuat kita mendapat nilai yang bagus. Tapi eh, apakah pengetahuan kita akan bertambah? Enggak kan? Enggak. Nah, terus yang kedua adalah merangkum materi. Siapa di sini yang suka merangkum materi? Belum ya? Jadi, kalau kita belajar dengan merangkum materi itu, nanti kita bisa memantapkan diri kita untuk membaca kembali catatan-catatan yang sudah kita pelajari. Sehingga ilmunya akan masuk ke otak kita. Terus ada lagi, yaitu trial dan error. Ada yang sudah tahu artinya apa? Jadi, setelah persiapan dan proses belajar sudah dilaksanakan, saatnya kita menerapkan ilmu yang kita pelajari. Nih ya, buat belajar kalau tidak diterapkan, apa kita tahu pembelajaran ini benar apa salah sih? Nggak tahu kan? Nah, makanya ini disebut sama trial dan error. Jadi, kalian harus mencoba dan jangan takut gagal. Jadi, ujung-ujungnya nanti kita akan belajar dengan pengalaman sendiri. Jadi, belajar itu adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis. Nah, setelah sampai sini, semoga kalian paham mengenai cara belajar yang efektif dan kalian bisa semangat dalam belajar. Nah, untuk itu kakak ucapkan terima kasih kalian sudah hadir di sini. Untuk itu kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi